Halo teman-teman kartu kehidupan, apa kabarnya nih teman-teman semua di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya, jasmani rohani. Bahagia selalu, sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam naungan dari Tuhan semesta alam. Kembali lagi nih di kartu kehidupan bersama saya Rangga di sini teman-teman. Seperti biasa ya kita membahas tema dengan pilih 3 kartu nih teman-teman. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya teman-teman ya untuk yang sudah subscribe, yang sudah setia menemani kartu kehidupan gitu. Kemudian yang baru masuk dan baru bergabung menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan terbaru nih, updatean dari kartu kehidupan. Oke, teman-teman saya jelaskan di sini untuk pembacaan kan general reading ya, jadi bisa terbolak-balik, bisa vice versa, bisa sedikit sesuai, sedikit tidak sesuai gitu ya. Bisa terbolak-balik energinya. Apabila belum sesuai mungkin bisa dipilih ganti gitu ya filenya. Tadinya milih 1 mungkin bisa disesuaikan menjadi file yang nomor 3 atau nomor 2 seperti itu. Baik ya teman-teman ya, ini kartunya ada 3 di sini. Langsung aja dipilih kartu 1, 2 atau yang ketiga gitu ya. Dengan temanya itu yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupanmu saat ini, gitu ya. Di sini kartu pertamanya ada vision, kemudian kartu keduanya ini ada flow, kemudian di kartu yang ketiganya ada ember, ya. Teman-teman pilih aja sesuai dengan kata hati, mungkin intuisi, mana yang menurut teman-teman itu sesuai dengan pilihan teman-teman ya, feelingnya ya, agar lebih resonate gitu untuk mungkin jawabannya nanti seperti itu ya. Mungkin di pause dulu teman-teman buat dipilih nih antara ketiga kartu ini mana yang sesuai dengan intuisi atau kata hati teman-teman nih ya. Oke teman-teman, bagaimana teman-teman? Sudah dipilih? Kalau sudah dipilih saya mulai readingannya ya untuk file pertama ya teman-teman ya. Halo teman-teman, file pertama kita mulai readingannya ya. Untuk yang memilih file pertama nih, untuk vision, ada apa nih dengan vision gitu ya. Kalau saya melihat gitu ya, untuk mungkin yang memilih file pertama ini, saya melihat lebih ke kalian nih orang yang apa ya, kalau untuk saya cek energinya seperti itu ya, orang yang cukup smart, kemudian orangnya ini sedikit juga apa ya, mungkin sedikit pendiam tapi agak lebih menyesuaikan dengan situasi gitu ya, karena kalian nih kalau saya lihat lebih ke banyak wawasannya gitu, senang juga mungkin sekira seperti membaca gitu loh, kemudian memperhatikan sekeliling, lebih jeli intuisi kalian nih atau kata hati kalian, lebih feelingnya tuh lebih tajam gitu kalau yang saya lihat ya, kalau untuk orang-orang file yang pertama gitu. Kemudian kalian nih juga bukan hanya melihat dengan mata kalian gitu loh, dalam artian mata kalian nih hanya sumber untuk mungkin mencari informasi gitu ya, seperti itu ya. Kalian lebih menggali dari logika digabungkan dengan intuisi kalian atau kata hati kalian nih untuk menilai sesuatu di luar dari objek yang kalian lihat atau mungkin yang kalian tidak lihat tapi mungkin kalian rasakan gitu loh, mempunyai feeling. Orangnya juga kuat untuk melihat orang-orang yang baru pertama kali kalian lihat mungkin ya, seperti itu ya. Jadi seperti sudah ada yang memandu atau mungkin ada ya tadi intuisi tadi ya. Jadi kalian ini misalnya baru kenal sama orang gitu ya, apalagi yang udah lama kan gitu ya, baru kenal sama seseorang contohnya ya, kalau saya lihat kalian ini langsung bisa mungkin bisa mempersepsikan orang yang baru kalian kenal nih bagaimana gitu loh. Seperti mungkin, oh kalau orang ini sepertinya attitude-nya begini deh gitu loh. Atau misalnya kalau saya lihat dia kayaknya kurang bagus deh gitu loh. Atau saya lihat nih orangnya pinter
berkamuflase gitu loh, tidak menjadi diri sendiri atau apapun itu. Nah itulah persepsi dari orang file yang pertama ini gitu ya, karena penglihatan kalian ini tajam gitu loh untuk sesuatu yang mungkin kalian pandang, kalian juga ikut merasakannya seperti itu ya. Kalau yang saya lihat sih kurang lebihnya begitu. Nah kalau untuk yang lebih baik diprioritaskan gitu ya dalam kehidupanmu nih saat-saat ini gitu ya, yang lebih baik diprioritaskan, mungkin kalian ini karena sangat peka gitu ya akan sesuatu yang mungkin di luar objek dari diri kalian, akan sesuatu hal begitu ya, harus lebih cermat, maksudnya lebih cermat lagi dalam memilih sumber informasi mungkin ya, atau objek-objek dari luar diri kalian nih gitu ya, kalau menurut saya untuk orang file yang pertama ini. Jadi jangan semua itu lebih ke di save gitu loh dalam diri kalian. Pilih juga mana yang mungkin kurang baik seperti itu kan, mana yang pas untuk tidaknya untuk kalian gitu. Atau memang jika memang tidak begitu dibutuhkan, kalian tidak usah melihat jauh lebih dalam atau lebih tajam, menggunakan intuisi kalian gitu loh. Karena yang saya lihat ini di sini juga bisa timbul efek lelah ya dari suatu kemampuan kalian tadi mungkin ya menilai sesuatu tentang psikologi seseorang dan lain-lainnya gitu ya. Itu akan membuat kalian juga sedikit lelah seperti itu. Kurang lebihnya sih energi dari file yang pertama seperti itu ya, secara garis besarnya. Coba kita lihat dari tarotnya ya. Jadi kalau tadi temanya itu yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupanmu saat ini, kurang lebihnya sih saya melihat seperti itu. Nah ya, kemudian di sini ada ini kan Age of Swords ya, gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang, mungkin ya bisa dikatakan bahwa mulailah kalian nih untuk sedikit merubah cara pandang kalian gitu kan, bisa jadi ya. Dalam artian gini, cara pandang yang sudah cukup tajam gitu ya, intuisi dari kata hati ataupun mungkin mata hati kalian nih sudah bagus, sudah baik gitu ya. Tapi kalau bisa gitu, mungkin digunakan untuk hal-hal yang memang penting aja gitu loh. Jangan setiap waktu kalian gunakan, karena saya lihat ada energi kelelahan juga di sini gitu ya. Sama seperti kita menggunakan mata kita gitu ya, kan ada saatnya mata itu mungkin terpejam kan gitu ya. Ada saatnya mata itu harus beristirahat seperti itu ya. Jadi coba memanfaatkan waktu kalian gitu dalam penglihatan kalian yang tajam atau intuisi kalian ini ya. Kalian juga peka gitu seperti itu untuk hal-hal yang mungkin yang mau diperlukan gitu. Untuk jawaban dari oracle-nya seperti itu. Kemudian dari tarotnya juga di sini kan ada Age of Swords ya. Jadi mulailah kalian nih memikirkan gitu atau bertindak untuk memulai hal-hal yang mungkin penting aja mungkin gitu ya. Jadi nah ini kan ada Nine of Swords gitu ya. Ada ketidakberdayaan kalian. Mungkin kalian sedang merasakan lelah gitu kan akhir-akhir ini, atau mungkin dalam waktu kebelakang yang cukup lumayan panjang nih ke belakang gitu loh. Karena saya lihat ada energi kelelahan gitu ya dari sorot vision itu tadi. Saya lihat ada energi kelelahan gitu. Kalau saya lihat gitu ya. Jadi kalian harus memulai sesuatu mungkin menggunakan intuisi atau kata hati kalian yang tajam nih, sudah baik gitu ya. Kepekaan kalian seperti itu, tapi gunakanlah untuk sesuatu mungkin yang menurut saya sih di sini pembacaannya gitu ya, kurang lebihnya lebih lebih bermanfaat gitu. Sayang kalau kalian setiap waktu harus menggunakan kata hati kalian yang tajam. Bisa jadi ini juga keluar secara otomatis mungkin seperti itu ya, bisa jadi seperti itu, keluar secara otomatis dari diri kalian ya teman-teman untuk file yang pertama nih. Tapi kan kalian juga bisa ya, mungkin harus bisa belajar buka tutupnya gitu ya, dalam artian digunakan hanya untuk sesuatu hal yang penting gitu. Kalau yang tidak terlalu penting ya nggak usah terlalu kita menggunakan hal yang seperti itu. Karena menurut saya gitu ya, untuk pembacaannya ini saya lihat hal yang kalian lakukan ini sudah bagus gitu ya, melihat sesuatu rinci tajam, mungkin juga
secara teoritis dan logika, juga secara intuisi gitu. Tapi nanti karena menggunakan hal yang demikian itu kan secara tidak langsung menggerus energi kalian nih gitu loh. Energi baik lahir maupun batin kalian. Jadi secara tidak langsung tuh kalian akan merasa capek gitu, lelah untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Dan kalau saya lihat juga di sini ya, kalian ini butuh untuk belajar untuk buka tutup tadi. Dalam artian gini, kalau kita memiliki ruangan yang ada pintunya, nah begitu kan, berarti kan pintu itu kan sebagai seperti penghalang tapi juga bermanfaat gitu loh, ada manfaatnya. Ketika pintu itu perlu ditutup ya kalian harus tutup gitu. Tapi kalau kalian memang membutuhkan untuk membukanya gitu ya, buka kata hati atau intuisi kalian tadi gitu. Untuk apa? Ya untuk menginginkan sumber informasi yang pas ataupun tajam seperti itu. Untuk sisi spiritual kalian juga di sini saya lihat sudah sedikit lumayan peka gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa juga yang bisa seperti merasakan makhluk halus atau bahkan bisa melihat makhluk halus seperti itu ya. Saya merasakan ada energi itu di sini gitu ya. Kemudian juga ya intinya sih lebih ke situ ya, lebih tajam, lebih peka batin kalian untuk merasakan sesuatu gitu ya. Kemudian di sini ada Four of Cups juga gitu ya. Kalian nih harus meluangkan diri kalian itu, kalau yang saya bilang tadi ya, meluangkan meluangkan diri dalam artian gini, merenungi mana yang pas untuk kalian itu kelola gitu, mana sumber informasi yang tidak terlalu penting seperti itu ya. Jadi nanti ada keseimbangan nih. Di sini ada Two of Cups juga gitu ya. Ada keseimbangan dari diri kalian tadi. Supaya apa? Supaya tidak kelelahan. Dalam ini kan ada Nine of Swords. Jadi kalian tidak mengalami kelelahan secara lahir ataupun batin kalian seperti itu. Jadi ada Page of Wands juga di sini. Mulailah melakukan hal yang tadi yang saya bilang itu ya. Jadi mulailah untuk kalian belajar gitu untuk cari tahu bagaimana cara buka tutup untuk tadi yang kalian sudah bisa seperti intuisi yang tajam itu ya, melihat sesuatu, atau mungkin juga ada yang memandu di sini gitu ya secara gaib ataupun memang secara intuisi kalian gitu ya lebih tajam. Saya rasa juga ada yang memandu nih beberapa orang seperti itu, seperti entah ya mungkin dari leluhurnya gitu atau dari hodam pendampingnya seperti itu ya, kalau yang saya rasakan nih ya. Jadi itu yang membuat diri kalian nih juga tajam gitu loh, tajam pandangannya, tajam perasaannya, tajam logikanya juga seperti itu. Bahkan bisa merasakan energi-energi di sekeliling kalian seperti itu. Nah kalau untuk pesan, mungkin ada pesan nih dari semesta untuk kalian apa ya? Pesannya apa nih? Kalau untuk tadi temanya itu kan yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupan kalian saat ini gitu ya. Kita ambil 3 kartu ya, pesan untuk semestanya. Tuh ada transformation ya kan, berarti kalian harus bertransformasi dari mungkin konsep-konsep yang sudah ada gitu ya. Kemudian ada stepping into power ya, tuh kan. Untuk mengarahkan step selanjutnya ke mungkin lebih apa ya? Menurut saya sih lebih harus yang lebih berguna gitu. Jadi energi kalian tidak terbuang sia-sia, kalau yang saya lihat di sini seperti itu. Kemudian ada juga discovering truth ya. Nah, ini agar kalian ini juga mungkin seimbang gitu loh, bermanfaat, berguna bagi orang lain, tapi juga tidak membuang energi kalian secara sia-sia seperti itu. Jadi readingannya kurang lebih seperti itu ya untuk file pertama ya. Nah, kalau untuk pesan semestanya juga seperti itu, bertransformasilah kalian gitu untuk ke step selanjutnya tadi yang belajar mungkin buka tutup untuk penglihatan kalian yang tajam tadi hanya untuk sesuatu yang berguna. Untuk apa? Mungkin nanti ada sumber informasi atau hal-hal baru dari sisi spiritual mungkin yang bertambah gitu. Dari sisi intuisi kalian yang lebih tajam lagi, akan bisa melihat sesuatu mungkin ke masa depan, bisa jadi ke masa belakang, nah gitu loh. Jadi akan ada perkembangan secara spiritual juga di sini kalau yang saya lihat ya.
Kalau pesannya sendiri yang kurang lebih yang saya tangkap dari pembacaan ini ya, yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupan kalian nih saat ini adalah ya tadi, belajar memaksimalkan dan memanfaatkan energi kalian untuk nah itu, untuk suatu objek yang penting gitu ya, untuk suatu yang kalian nilai ini yang penting-penting aja. Jadi kalau yang nggak penting jangan menghabiskan energi kalian untuk penglihatan dari sisi intuisi kalian, logika kalian yang begitu tajam dan menguras mungkin lahir dan batin kalian nih untuk melihat suatu objek. Itu lebih dipilih-pilih lagi. Dengan apa? Ya dengan tadi belajar cara buka tutup untuk mana yang penting dan tidak penting kalian gunakan energi itu, kalian salurkan seperti itu ya. Ya paling untuk file pertama seperti itu ya teman-teman ya untuk readingannya ya. Kalau mungkin kurang resonate mungkin bisa dilihat dari readingan yang lain. Mungkin kalian bisa tertukar memilih file seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, file pertama kurang lebihnya seperti itu ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa. Halo teman-teman, untuk file yang kedua nih readingannya akan saya mulai readingkan aja ya teman-teman ya. Untuk yang memilih tadi file kedua ini flow gitu ya. Apa sih tentang flow ini gitu ya. Nah, untuk energi pertama mungkin yang saya baca ya untuk file kedua ini gitu ya teman-teman ya. Saya lebih melihat apa ya, kalian nih orang yang senang untuk sesuatu yang berbau dengan ketenangan gitu ya. Kalian ini suka sesuatu yang nyaman gitu, yang tenang. Kalau saya lihat di sini ya, yang tidak terlalu mungkin bising seperti itu ya. Kalian tipe yang tidak terlalu banyak bicara, tapi juga lebih ke menilai sekitar kalian gitu ya. Kalau yang saya perhatikan dari energi kalian nih orang-orang yang file yang nomor kedua ini ya gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalian juga cinta dengan apa ya, menyukai tantangan seperti itu ya. Orang ini menyukai tantangan, menyukai juga sesuatu yang apa ya, lebih ke berubah-ubah gitu atau tidak sesuatu yang itu baku gitu ya. Jadi kalian ini suka tantangan, suka sesuatu yang baru seperti itu. Kalau yang saya lihat untuk energi yang nomor 2 ini ya, tentang flow ini. Tapi juga kalian enjoy gitu loh, tanpa apa ya, saya merasakan tanpa harus adanya terbebani dengan step-step atau langkah yang secara rinci kalian ingin lakukan atau mempersiapkan sesuatunya segala ribet gitu. Nah, kalian nih orang yang ya seperti pembacaan file yang keduanya gitu ya, flow aja gitu, mengalir aja seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi ya mungkin apa ya, sisi dari energi kalian tuh seperti itu. Kalian orang yang punya jiwa petualang gitu ya, punya jiwa yang kuat mungkin seperti itu ya. Lahir batin kalian kuat gitu, suka olahraga seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi mungkin kehidupan kalian ini selalu fresh gitu ya untuk menjalaninya, selalu enjoy ya, seperti tadi pembacaan kartunya sendiri itu flow atau mengalir seperti itu. Kemudian kalau yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupan kalian saat ini gitu ya, yang lebih baik diprioritaskan apa nih? Nah, kalau untuk mungkin saran dari kartunya itu gitu ya, mengalir itu boleh seperti itu. Mengalir boleh-boleh aja, sah-sah aja kok. Nggak ada yang salah tentang suatu aliran tadi. Tapi gitu kan, dari mengalirnya sesuatu yang mungkin menurut saya ya, kalau untuk pembacaannya, dari mengalirnya sesuatu di hidup kalian yang mungkin sudah kalian juga nyaman gitu ya, enjoy, nggak ada masalah gitu seperti itu. Nggak mau banyak kerumitan gitu di dalam kehidupan kalian gitu. Tapi apa ya, persiapan, sedikit-sedikit persiapan untuk suatu hal, mungkin step selanjutnya yang ingin dilakukan gitu loh. Itu perlu juga seperti itu. Jadi ada waktunya kita nih mengalir gitu ya. Ada juga waktunya kita untuk mungkin menyusun strategi mungkin gitu. Seperti itu ya. Jadi dalam aliran sendiri kan kita nggak tahu ya. Kayak misalnya sungai yang mengalir, ada arus gitu kan. Kemudian ada
ya mungkin ada batu, ada apa nih gitu kan. Banyak hal-hal tidak terduga yang kita harus juga persiapkan tadi untuk menghadapinya gitu. Ada Page of Cups tuh kan. Page of Cup juga air juga nih kan, ketemu air. Nah itu jadi seperti mungkin filosofinya air ya, akan sulit ditebak gitu. Apa yang ingin kita gunakan juga nih untuk air yang kita mau pergunakan kan gitu ya. Air kadang terlihat mungkin tenang seperti itu. Air kadang terlihatnya tidak ada sesuatu yang membahayakan mungkin seperti itu. Tapi air juga terkadang bisa menjadi ombak yang membahayakan sekitarnya kan gitu ya. Bisa juga menjadi air bah mungkin yang besar gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu kurang baik untuk diri kita. Nah gitu ya. Jadi untuk file yang nomor 2, jangan terlalu mungkin mengalir juga gitu ya. Cobalah untuk mempersiapkan, ya kalau memang kalian tidak terlalu suka hal-hal yang mungkin terlalu ribet gitu ya di dalam hidup kalian. Selama ini kalian udah nyamannya, ya saya nyamannya seperti ini aja. Enjoy mengalir seperti ini, hidup saya seperti arus air yang mengalir gitu. Tapi kan ya balik lagi gitu, tidak ada salahnya kita mempersiapkan apa nih, yang ada hal-hal yang penting yang harus kalian persiapkan seperti itu ya. Nah, kan ada Two of Cups. Jadi kalau kalian itu harus melaksanakan sesuatu itu dengan seimbang gitu ya, kalau yang saya lihat di sini ya, dengan seimbang dari sisinya itu. Jadi jangan asal mengalir tapi tanpa arah dan tujuan. Mengalir kan mengalir boleh-boleh aja, tapi kita harus mempunyai arah dan tujuan nih mau kemana. Dan setelah ada arahnya itu kan kita juga perlu mempersiapkan. Nah kan ada the strength gitu kan, harus mengarahkan aliran itu seperti itu. Mengarahkan aliran itu kemana? Nah, ke tujuan yang mungkin baik lah kan gitu, tujuan yang indah, yang baik, yang sesuai kata hati kalian, yang sesuai di mata orang lain, seperti itu baik, dilihatnya mungkin indah, enak dipandang kan gitu. Kalau kita mungkin naik kapal nih contohnya ya, bisa jadi kan kalau kita naik kapal pengennya menuju kemana nih gitu kan, pengennya menuju kemana ya, ke tempat-tempat yang indah lah kalau emang liburan ataupun memang kemana kita mau pergi gitu kan ya. Nggak ada kita mau naik kapal kemana nih, ke tempat tsunami gitu misalnya ya ke tempat badai. Mana ada liburan orang memilih liburan naik kapal yang ingin diteromong ambing di tempat badai, di mana bang gitu, saya mau jalan misalnya, ngomong ke tukang kapalnya gitu ya kan, nggak mungkin, pasti kan pantai yang indah di mana nih. Nah itu loh, jadi tujuan hidup kalian tuh lebih jelas gitu loh untuk sesuatu. Nah ini kan ada Queen of Pentacles ya kan gitu. Jadi mulailah menyusun strategi kalau yang saya baca dari sini ya, yang harus kalian mungkin harus prioritaskan saat ini gitu. Boleh mengalir, mungkin mengalir untuk yang seru-seruan atau fun itu ke belakang, oke lah ya, karena kita mungkin masih muda waktu itu gitu ya, atau yang masih muda pun misalnya ingin mempersiapkan sesuatu gitu kan, nggak bisa ngalir-ngalir aja, berarti kan harus ada sesuatu yang kalian persiapkan nih gitu. Misalnya dari yang masih SMA gitu ya, mau masuk kepolisian misalnya nih ya, kalau soal pekerjaan ingin menjadi ingin menjadi PNS mungkin gitu kan. Dari sisi psikotesnya aja kan harus ada yang dipelajari itu ya kan, kalian harus tahu nih apa aja yang soal-soal yang keluar dari psikotes itu. Nah gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau untuk sisi yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupan kalian saat ini gitu ya, untuk file yang nomor 2 ya seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi kalian nih harus mengarahkan mungkin ya gitu ya, mengarahkan aliran kalian nih sesuai dengan yang kalian harapkan gitu, baik dia di mata kalian, nyaman di mata kalian, tapi arah dan tujuannya tuh jelas gitu, sama juga seperti yang orang lain lihat nih terhadap kalian gitu. Jadi jangan mengalir apa kata diri sendiri yang menurut mungkin pandangan orang lain, atau mungkin menurut pandangan kalian sendiri secara sisi baik psikologi atau sisi hati nurani kalian sebenarnya
atau logika kalian, nah bisa jadi kan ya kayaknya kurang pas gitu, tapi gue enjoy nih kayak gini gitu loh, mengalir aja gitu, walaupun ke arah yang salah misalnya kan gitu, tapi kan ada batasan ataupun mungkin eh, norma-norma yang kita juga harus perhatikan gitu ya di dalam kehidupan ini, seperti itu ya. Paling kalau untuk yang pilihan file yang kedua ini, saya bacanya sih seperti itu ya gitu, karena ada aliran tadi, kalian harus dapat mengarahkan, atau dalam hal juga bisa jadi membuat konsep-konsep kecil lah gitu. Dalam aliran tadi kalian ini ingin kemana gitu kan, tujuannya. Kalian sedikit mempersiapkan mungkin, karena nanti ada medan-medan yang kalian itu, atau ada jeram-jeram yang akan kalian hadapi gitu kan, arusnya membuat kalian terombang-ambing gitu kan, kayak Page of Cups di sini kan, kalian berarti juga harus memulai suatu yang baru gitu ya, memulai sesuatu dari sisi perasaan kalian yang tadinya sebodoh amat gitu, cuek-cuek aja gitu. Agar apa? Kalau kalian persiapkan itu kan ada Two of Swords gitu ya, kalian melakukan tindakan ataupun mungkin sesuatu yang seimbang kan gitu ya. Jadi segala sesuatunya tuh seimbang, kalian rasakan di dalam diri kalian. Untuk keseimbangan itu, baik yang dilihat orang lain itu baik, juga yang kalian jalani ya memang baik gitu, seperti itu. Kemudian di sini juga ada The Tower gitu ya. The Tower ini kan ya selain tinggi itu ya memang baik ya, bagus gitu ya. The Tower mungkin ada tadi dari mengalirnya tadi ada jeram-jeram yang kalian tidak tahu nih akan ada bahaya atau tidak. Nah, The Tower ini berarti kan kalian perlu mawas diri nih, nggak bisa mengalir digunakan sebagai acuan hidup kalian yang sebenar-benarnya ya udah ngalir aja, nggak bisa. Tetap harus ada yang kalian persiapkan, tetap harus ada yang kalian tuju gitu kan, supaya arah dari kehidupan kalian nih lebih sesuai, lebih baik ke depannya. Seperti itu ya kalau yang saya tangkap dari readingannya. Kemudian ada The Strange. Nah, mungkin kalian juga harus melawan ego diri kalian sendiri ya, bisa jadi gitu. Ego untuk apa ya? Ego untuk hal-hal yang kalian sukai tadi, tapi mungkin secara tidak langsung berefek atau berdampak negatif nih kepada diri kalian gitu. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalian harus melihat sisi baik dari diri kalian gitu loh. Kebaikan untuk masa depan dan kehidupan kalian juga ya baik yang dilihat dari sisi orang lain kepada diri kalian nih, file yang nomor 2 gitu. Untuk apa? Ya ini nanti akan ada suatu keajaiban, mungkin ada apa ya, sesuatu hal perubahan mungkin di kehidupan kalian gini. Ada Queen of Pentacles gitu, ada suatu bantuan di dalam perjalanannya, seperti itu, di dalam perjalanan arusnya tadi yang kalian bilang mengalir aja, seperti arus yang mengalir gitu hidup kalian. Tapi kalau dari sisi kalian tadi memperhatikan hal-hal yang kecil mungkin ya, kalau tidak bisa yang besar yang menurut kalian belum nyaman, dimulai dari yang kecil, terbiasa, akhirnya membuat konsep yang besar gitu loh. Akan suatu ada keajaiban ke depannya untuk kehidupan kalian gitu loh. Jadi dalam alirannya itu aliran yang bermanfaat dan sesuai tujuan, keindahan juga yang kalian sukai gitu loh. Seperti itu. Kemudian kalau dari mungkin sisi ininya oracle-nya, mungkin pesan dari alam semesta untuk kalian nih, file yang nomor 2 apa nih ya? Coba kita cek ya. Mungkin kita coba cek 3 kartu lah ya kurang lebihnya. Pesannya nih apa nih? Nah kan ada fellow travelers gitu ya. Kalian emang suka petualangan nih kayaknya. Yang keluar semuanya tentang petualangan nih. Ada kemudian ada great adventure tuh kan. Traveler, adventure, ya kan, bener kan? Jadi emang kalian nih suka tantangan orangnya, itu sebenarnya bagus sih, asal bisa mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Kemudian ada overcoming obstacles. Gitu. Nah, ini kan. Jadi kalau dari sisi semestanya sendiri berkata, ya kan, kalian harus lebih bijak lagi lah di sini ya. Kalau yang saya lihat nih itu ada fellow travelers, kalian harus tahu kemana kalian ingin menuju gitu ya.
kalian harus tahu apa kegunaan atau manfaat dari perjalanan hidup kalian yang memang tadinya ingin mengalir aja, tapi harus ada arah dan tujuannya nih, great adventure ya kan, kemana arah dan tujuannya. Kemudian harus kalian juga menentukan gitu kan target-target yang ingin kalian lakukan nih di overcoming obstacles gitu ya. Jadi kalian harus melihat juga nih target-target yang kalian tuju nih apa nih gitu loh, goalsnya kalian gitu agar sesuai gitu. Jadi apa yang kalian ingin raih ini di luar dari yang tadinya mengalir aja, akhirnya kalian merasa hidup kalian ada suatu perubahan yang signifikan seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk yang pilih file 2 gitu ya, semoga resonate. Kalau belum resonate berarti anggap aja fun reading atau memang kalian tertukar file ya, bisa dilihat di file yang lainnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, file nomor 2 selesai readingannya ya. Bye bye, sampai ketemu di readingan selanjutnya. Halo teman-teman, untuk yang memilih file 3 nih, ada Ember di sini, ada Ember ya. Untuk yang memilih file 3 saya mulai aja ya readingannya ya teman-teman ya. Kalau untuk energi yang saya baca gitu ya dari yang orang-orang memilih file yang nomor 3 nih, saya lihat di sini ya. Kalian nih orang yang semangat gitu ya. Semangat. Kemudian orang yang mungkin juga sedikit ambisius gitu ya. Energinya di sini yang saya baca gitu ya. Semangat, sedikit ambisius, kemudian sudah mungkin kalian ini sudah merasa over PD kalian tuh over gitu loh, bagus seperti itu. Tapi ya kita lihat dulu ya untuk hal yang mana nih gitu loh, kita over PD-nya itu gitu ya. PD kalau dengan persiapan, dengan tempat dan waktu yang pas oke gitu. Tapi kalau over PD dengan tanpa persiapan dan lain-lainnya ya terlihatnya jadi kurang oke juga seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi kalian nih orang yang seperti itu ya, kurang lebih energinya yang saya baca mungkin punya jiwa yang lebih dominan gitu. Dominan di antara sekeliling hidup kalian bisa jadi gitu, di antara keluarga mungkin, di antara pertemanan, persahabatan, juga di antara hubungan percintaan. Nah, kalian nih lebih dominan gitu loh dalam sesuatu yang kalian ini anggap atau berada di sekeliling kalian gitu. Jadi kalian ini dominan orangnya ya. Mungkin cenderung ego gitu ya. Cenderung ego juga bisa seperti itu kalau yang saya lihat ya. Jadi yang saya baca sih energinya kurang lebih seperti itu ya. Kemudian tapi kalian nih emang anggun gitu ya. Orangnya nih anggun, intelek gitu ya. Orang nih segen nih sama kalian nih. Agak gimana ya, kayaknya kalau nggak penting dia nggak terlalu mau ngebahas yang atau berdebat serius dengan kalian nih, kecuali mungkin yang ngomong-ngomong fun aja gitu ya. Kalau saya lihat sih energinya seperti itu ya, karena ya kalian cukup bikin segen juga ke orang-orang gitu ya. Coba. Nah kalau untuk tadi kan temanya untuk diprioritaskan apa nih gitu ya. Nah, ini ada Six of Cups ya kan. Yang untuk diprioritaskan kurang lebihnya itu ya untuk kehidupan kalian nih, yang lebih baik diprioritaskan dalam kehidupanmu saat ini gitu ya. Lebih perhatikan mungkin sisi kenyamanan kalian gitu, untuk orang-orang di sekeliling kalian gitu diperhatikan lagi seperti itu. Agak sedikit mungkin egonya diturunkan. Nah seperti itu bisa jadi kan ya, karena mungkin tadi orang melihat kalian ini segen, atau melihat kalian ini orangnya yang bawaannya serius aja seperti itu kan ya, atau cukup menegangkan mungkin. Nah gitu ya, bisa jadi ada suatu kefleksibilitasan harusnya seperti itu. Kemudian untuk kartunya ada Page of Swords
ya kan, ada kartu pedang, ada juga Six of Cups. Nah, Six of Cups tentang mungkin perasaan. Kemudian ini juga ada King of Wands. Nah, emang kalian nih bercokol gitu ya, seperti raja, ego kalian tinggi. Ada Knight of Swords. Jadi ya itu, mungkin turunkan sedikit ego kalian ya untuk diprioritaskannya. Kalau yang saya baca sih kurang lebihnya seperti itu. Ada Ten of Pentacles. Jadi karena mungkin sisi kalian nih emang mahal gitu ya. Mahalnya itu dilihat dari sisi ya tadi, kalian nih dilihatnya anggun gitu ya. Dilihatnya juga sedikit misterius gitu. Dilihatnya banyak serius gitu, kurang fleksibel. Tapi orang suka dengan kalian nih, suka gitu karena kalian mungkin juga smart gitu ya. Di balik keseriusan kalian nih orang yang pinter gitu ya. Pinter berkomunikasi, wawasan kalian juga mungkin lumayan gitu ya, lumayan baik gitu ya. Jadi kalau ngobrol sih mungkin yang secara agak-agak serius gitu atau tidak selengean. Nah itu kalian agak suka yang seperti itu ya. Jadi obrolan itu mengalir, bukan yang selengean. Kan ada orang yang suka bercanda gitu ya. Nah kalian kurang suka nih. Kalau ya saya lihat file yang nomor 3 nih kurang suka seperti itu. Jadi lebih ke yang mengalir gitu. Obrolannya juga santai tapi tidak terlalu nyeleneh gitu. Kayak gitu. Tapi dibalik itu semua ya kalian lebih ke sangat serius gitu ya untuk memandang sesuatu, mungkin objek yang ada di sekeliling kalian. Nah itu mungkin bisa sedikit diturunkan karena orang melihat diri kalian ini agak sedikit angker mungkin ya gitu. Angker dalam artian aduh enggak deh saya kalau untuk mungkin ingin membahas sesuatu nih sama kalian mungkin yang sedikit bercanda. Sebenarnya ada yang ingin bercanda dengan kalian gitu, ingin berusaha deket tapi lebih santai lagi. Tapi mungkin dari mimik wajah kalian juga orang yang serius nih. Mungkin sedikit judes yang saya lihat gitu ya di file pembacaan yang ketiga ini. Ya seandainya nggak judes juga cukup mahal gitu loh. Mahal dalam artian kayaknya orang agak segen juga gitu, ingin terlalu akrab gitu sama kalian. Bisa jadi seperti itu. Supaya apa? Dari Six of Cups ini kan berarti kan kita harus mengetahui nih sekeliling kita gitu loh, dari warna-warni perasaan orang yang menilai diri kita seperti itu kan, untuk kita memulai yang sesuatu yang baru itu ya kan. Ada Page of Swords gitu ya, mulailah kita memikirkan hal-hal yang juga mungkin orang lain pikirkan tentang diri kita gitu. Jadi jangan hanya mungkin lebih ke ego diri kita mungkin yang dikedepankan seperti itu ya. Kalau saya lihat sih kurang lebihnya begitu gitu ya. Kemudian di sini ada energi yang saya baca juga dari kalian nih, berapi-api. Nah itu berapi-api, agak keras pendiriannya seperti itu. Kemudian kalau untuk tadi kalau misalnya kalian nih bisa berhasil gitu ya, berhasil untuk memprioritaskan sisi ego kalian tadi diturunkan atau kalau bisa diredam sama sekali gitu ya. Ini akan ada mungkin kecemerlangan di kehidupan kalian nih gitu. Orang melihatnya lebih positif lagi. Saya tidak membicarakan tentang diri kalian itu negatif atau bagaimana ya. Kalau dari readingannya enggak kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya merasakan orang nih segen gitu loh, memandang diri kalian nih segen gitu untuk segala agak santai gitu obrolan yang bagaimana gitu. Jadi sisi prioritasnya untuk kebaikan kehidupan kalian sih saya melihatnya dari sisi ego ya, yang harus sedikit mungkin kalau tidak bisa dihapuskan kalau misalnya memang seperti itu ya, untuk kayak sisi psikologi kita ya berarti diredam pun gitu kalau saya lihat. Jadi nanti kalau kita bisa mungkin untuk meredam sisi ego kita yang tinggi tadi gitu ya, untuk bisa kita mengarahkannya nih secara nyata gitu ya, untuk
jangan terlalu sisi ego yang kita kedepankan. Akan ada keajaiban gitu ya, keajaiban dari hal ya mungkin dari sisi yang nyata nih gitu, atau ada suatu kebaikan apa, misal pekerjaan baru gitu kan, kita nggak tahu ya, atau kita makin banyak temennya nih yang bermanfaat untuk diri kita, yang bisa ngasih channel-channel atau info-info suatu kebaikan nih buat kehidupan kalian gitu ya. Ada Ten of Pentacles di sini ya, jadi ada keberlangsungan yang harmonis di sekitar kalian gitu. Itu juga kan, turunkan ego itu bisa memperbaiki segala hal gitu ya, baik dari sisi pertemanan, dari sisi mungkin pekerjaan kita, hubungan keluarga, hubungan pasangan gitu ya, percintaan gitu, atau dari sisi ekonomi pun mungkin bisa seperti itu. Jadi ya kalau boleh dikatakan bahasa nyelenehnya itu ya, kurangilah judes-judesnya kalian nih gitu. Paling sih seperti itu kalau saya lihat dari pembacaannya sih ya, kurang lebihnya. Saya lebih melihat dominan di sini lebih ke sisi ego gitu loh. Jadi apa nih yang harus lebih baik diprioritaskan dalam kehidupan kalian saat ini ya, tadi meredam ego kalian yang mungkin terlalu apa ya, selama ini mungkin terlalu besar gitu, atau orang juga melihatnya juga memang besar gitu, atau kalian merasa atau tidak gitu mempunyai ego yang sedikit besar untuk menyikapi kehidupan kalian nih gitu ya, entah dari sisi manapun gitu. Bisa jadi dari obrolan yang tadinya mengalir kemudian kadang kalian jadi lebih ego gitu, atau memang dari sisi pekerjaan kalian berargumen yang terlalu bagaimana. Nah itulah, jadi kalau yang saya lihat sih, saya tangkap ego tadi ya. Jadi karena di sini juga ada Six of Cup gitu ya, berarti kan sisi perasaan seseorang. Nah dari banyaknya sisi perasaan seseorang itu juga harus kalian perhatikan gitu. Jangan hanya diri kalian menilai apa yang menurut kalian nyaman dan tidak mempedulikan atau kurang mempedulikan sisi orang lainnya nih gitu. Jadi yang lebih baik diprioritaskan sih, kurang lebihnya yang saya lihat seperti itu gitu ya. Jadi kalau untuk yang lainnya sih udah bagus tadi, sisi semangat kalian gitu ya, sisi mungkin apa ya, sisi dari sesuatu yang kalian sudah merasa semangat gitu kan, berapi-api tadi udah bagus, tinggal diarahkannya itu untuk ke hal-hal yang mungkin yang lebih positif gitu. Dan kalau bisa dilihat lagi sisi perasaan orang lain di sekitar kalian terhadap ke diri kalian nih gitu loh. Jadi sebelum kalian bertindak atau bertingkah laku dalam artian untuk apa ya, berkata-kata mungkin gitu ya, lebih diperhatikan lagi. Seandainya saya bicara seperti ini, nah kan gitu, kira-kira dia bagaimana ya tanggapannya gitu. Jadi jangan asal dikemukakan, yang penting diri kalian ini puas, seperti itu. Kalau yang saya tangkap sih energinya begitu ya teman-teman ya. Kemudian ada King of Wands juga di sini gitu ya. Ya itu kan harus, kalian ini harus bijaksana lah gitu ya. Bijaksana dalam artian dalam realisasikan segala sesuatunya gitu. Jadi jangan lebih ke ego diri kalian yang dikedepankan, seperti itu. Ya paling sih itu ya. Jadi kalau untuk yang lebih baik kalian prioritaskan dalam kehidupan kalian saat ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Coba pesan semestanya apa ya? Saya mau lihat nih untuk file yang nomor 3 kurang lebihnya ya. Pesan semesta untuk kalian nih apa nih, coba ya. Kurang lebihnya. Karena ya ego sebenarnya baik kalau tempatnya mungkin pas gitu ya. Ketika ego yang dikedepankan tapi juga untuk momen atau waktu yang tidak pas gitu ya, kan akhirnya menimbulkan efek negatif mungkin, atau pandangan orang terhadap kalian nih. Walaupun emang kalian orangnya cuek, bodo amat pandangan orang lain ke gue, yang penting gue udah puas ngomong kayak begitu gitu. Nah ya kan, in the flow kan, ini everything is smooth sailing. Nah itu segalanya akan lebih baik dalam ya mungkin dalam hening gitu ya. Jadi in the flow gitu kan, mengalir aja.
traveling likely. Nah ini, atau mungkin kalian lagi dalam masa yang jenuh, bisa jadi gitu ya, untuk merehatkan segala sesuatu. Atau memang kalau yang saya baca sih lebih ke karakter ya, bukan karena jenuh. Ya mungkin karakter kalian memang sudah begitu, ditambah dengan kejenuhan yang ada di kehidupan kalian saat ini, bisa jadi gitu ya. Ada faraway place. Jadi pesan semesta tuh seperti itu. Kalau yang saya baca juga sama ya, kurang lebihnya. Ya di sini mengalir boleh gitu ya, kalau untuk pesan semestanya sendiri. Mengalir itu boleh. Tapi gitu kan, dengan penempatan sesuatu itu yang pas, kalau yang saya baca gitu ya, dari untuk kartu oracle-nya ini ya, untuk pesan semestanya. Jadi ego kalian ini bisa kalian pertahankan untuk sesuatu atau tempat dan waktu yang pas. Tidak meletup-letup atau seperti apa ya, segala sesuatu yang tidak bisa ditebak gitu. Jangan seperti itu gitu. Jadi kendalikan lebih ke perjalanannya itu mengalir tapi di tempat yang pas, dalam artian untuk sisi ego kalian menempatkannya, seperti itu ya. Kurang lebihnya sih seperti itu ya teman-teman ya, untuk pembacaan file yang nomor 3 gitu ya. Semoga resonate dengan pilihan kalian gitu, jawaban dari pembacaannya atau readingannya. Tapi kalau belum sesuai atau resonate, berarti bisa jadi kalian salah atau kurang pas memilih kartunya nih untuk readingannya. Dicek juga readingan yang lain, seperti itu ya. Oke teman-teman kartu kehidupan, kurang lebihnya seperti itu aja ya. File 1, 2, 3 sudah saya readingkan gitu ya. Semoga resonate untuk kalian. Apabila belum ya anggap aja ini sebagai fun reading, seperti itu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi nih di tema-tema kartu kehidupan lainnya ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Rangga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.